Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Christian Pratidina dengan NIM 123240020 dengan rekan saya. Halo, saya Rizky Mamun Saputra, NBI 123220037. Jadi di sini kami akan membahas tentang sejarah industrialisasi. Dulu, manusia hidup sederhana. Semua serba manual, serba terbatas. Sampai akhirnya revolusi industri 1.0 mengubah segalanya. Perubahan ini dimulai di Inggris pada abad ke-18 ketika mesin uap ditemukan dan mulai digunakan dalam berbagai sektor industri. Mesin uap mulai menggantikan tenaga manusia. Produksi jadi lebih cepat, lebih efisien, dan dalam jumlah besar. Industri tekstil menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat, ditandai dengan penggunaan mesin pemintal dan mesin tenun mekanis. Selain itu, transportasi juga ikut berkembang, seperti munculnya kereta api dan kapal uap yang mempercepat distribusi barang. Namun, di balik kemajuan itu, ada konsekuensi besar. Banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena digantikan mesin. Kondisi kerja di pabrik pun seringkali tidak manusiawi. Dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah, revolusi industri 1.0 bukan hanya mengubah cara produksi, tapi juga mengubah cara manusia hidup. Jadi masuk ke revolusi industri 2.0 yang dimana listrik mulai ditemukan dan digunakan secara luas. Energi listrik menggantikan mesin uap, membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan fleksibel. Pada tahap ini muncul sistem produksi massal, di mana barang diproduksi dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Teknologi seperti assembly line atau lini perakitan mulai diterapkan, membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terorganisir dan produktif. Industri berkembang pesat terutama di bidang otomotif, baja, dan transportasi. Distribusi barang menjadi lebih cepat, pasar menjadi semakin luas, dan kehidupan manusia mulai berubah menjadi lebih modern. Revolusi industri 2.0 membawa dunia ke arah modernisasi, namun juga menunjukkan tantangan sosial yang tidak kecil. Lalu datang revolusi industri 3.0. Pada tahap ini, teknologi mulai beralih ke arah digital. Komputer dan sistem elektronik mulai mengambil alih proses produksi. Mesin tidak lagi hanya bekerja secara mekanis, tetapi juga dikendalikan oleh program komputer. Dengan adanya otomatisasi, proses produksi menjadi jauh lebih cepat, lebih akurat, dan mampu berjalan tanpa henti. Teknologi seperti robot industri dan sistem kontrol otomatis mulai digunakan secara luas di berbagai sektor. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan internet mulai membuka akses komunikasi dan pertukaran data yang lebih cepat. Revolusi industri 1.0 menjadi jembatan antara dunia industri konvensional menuju era digital. Disinilah manusia mulai hidup berdampingan dengan teknologi. Dan sekarang kita ada di revolusi industri 4.0. Di era ini teknologi tidak lagi sekedar alat, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. AI atau Internet of Things dan Big Data membuat semua sistem saling terhubung dan bekerja secara real time. Mesin kini tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mampu belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan sendiri. Konsep smart factory mulai berkembang di mana proses produksi berjalan otomatis dengan sedikit campur tangan manusia. Jadi revolusi industri 4.0 membuka peluang yang sangat besar, namun juga menghadirkan tantangan baru bagi manusia. Dan di era ini,
Bertahan bukan lagi pilihan, tetapi kemampuan untuk terus beradaptasi. Dampak sosial industrialisasi. Industrialisasi bukan cuma soal teknologi, tetapi juga cara mengubah hidup seseorang atau manusia. Dari petani ke pekerja pabrik, dari desa ke kota, dan dari gotong royong ke kehidupan yang lebih individual. Perubahan ini memicu urbanisasi besar-besaran, di mana banyak orang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan dari sektor industri. Struktur sosial pun ikut berubah. Muncul kelas-kelas baru seperti pemilik modal dan buruh yang menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Pola hidup menjadi lebih modern, lebih cepat, dan lebih kompetitif. Namun di sisi lain, nilai kebersamaan perlahan mulai berkurang. Karena pada akhirnya, kemajuan bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi, tetapi juga tentang bagaimana manusia tetap menjadi manusia. Setiap era punya tantangannya, dan setiap generasi punya perannya. Dulu mereka beradaptasi dengan mesin, sekarang kita beradaptasi dengan teknologi. Perubahan tidak bisa dihentikan dan waktu tidak pernah menunggu siapapun. Di era ini bukan hanya soal seberapa pintar kita, tetapi seberapa siap kita untuk belajar dan berkembang. Karena teknologi akan terus maju dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu revolusi industri, tetapi kita mau juga bagian dari perubahan atau tertinggal di dalamnya. Sekian video dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nih Sobatkom, revolusi industri 1.0 terjadi di abad ke-18. Pada masa ini, James Watt menemukan mesin uap yang menjadi sumber tenaga. Sebelumnya, semua tenaga sumbernya kalau nggak dari otot, air, ya dari angin. Coba bayangin, Sobatkom ada di masa itu. Kebayang dong gimana ribetnya proses produksi di kala itu. Perubahan pada masa ini, mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0 yang membuat produktivitas meningkat pesat, ekonomi melonjak, dan masyarakat jadi bisa memproduksi tanpa butuh lahan yang luas. Karena, tahu gak Sobatkom, di masa itu yang bisa bikin pabrik ya para bangsawan atau keturunan kerajaan gitu Sob. Nah, yang kedua nih Sobatkom, revolusi industri 2.0. Revolusi yang dimulai pada tahun 1913 ini ditandai dengan hadirnya tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Pada masa ini, muncul sistem lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Itu loh, kalau kalian lihat video pabrik-pabrik yang produknya jalan, nah, alasnya itu disebut sebagai conveyor belt karena dibuat seri, membuat para pekerja menjadi spesialis. Contohnya, produksi mobil atau produk lainnya yang berjalan di conveyor belt. Dan pada revolusi industri 2.0 juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat dengan banyaknya produksi ribuan tank, pesawat, dan senjata. Pada era ini juga, manajemen bisnis mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Yang ketiga nih Sobatkom, industri 3.0 terjadi pada abad ke-20 dan pada masa ini ditandai dengan teknologi analog berubah menjadi digital. Peran manusia di dalam industri pun mulai dikurangi dan digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi tinggi, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan sekarang udah dilakukan dengan komputer. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting loh Sobatkom, mengingat manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan tertinggi dan sangatlah sulit dilakukan oleh manusia.
manusia. Sehingga pada masa ini mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksi. Penggunaan teknologi ini pun menjadi satu solusi yang tepat sehingga produksi jumlah besar bisa dilakukan secara otomatis dengan kecepatan tinggi. Nah, ini nih sob yang dipakai saat ini, yaitu Revolusi Industri 4.0 yang dicetuskan pada tahun 2000 hingga saat ini. Di Indonesia, sudah mulai menggarap Revolusi Industri 4.0 menjadi tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Singkatnya, Revolusi Industri 4.0 terfokus perkembangan dunia digital, IoT atau Internet of Things, dan tenaga manufaktur dan pertukaran data meliputi sistem fiber, fisik, kognitif computing, dan lain-lain. Yang menjadikan tren tersebut telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakat. Terlepas dari peran teknologi bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Nah, revolusi terakhir ini ialah revolusi 5.0, Super Smart Society. Diperkenalkan pemerintah Jepang pada tahun 2017 nih guys. Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi yang berpusat pada manusia, atau istilahnya human-centered, dan berbasis teknologi atau teknologi base. Lalu, apa sih perbedaan revolusi industri 5.0 dengan 4.0? Nih, Minfo jelasin. Revolusi industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis. Sedangkan Society 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis. Sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya tujuan industri 4.0 dan Society 5.0 adalah untuk mempermudah aktivitas manusia dan tentu agar segala sesuatunya menjadi lebih efektif juga efisien. Nah, jadi gitu Sobat Kom. Penjelasan bagaimana revolusi industri mulai dari 1.0 hingga sekarang ini yang sedang ramai 5.0. Pasti kalian bertanya-tanya kan, akankah ada 6.0? Kita tunggu aja ya. Jadi gimana? Udah siap belum nih Sobat Kom menghadapi perkembangan revolusi industri di masa yang akan datang? Jadi, semakin canggihnya teknologi yang berdampingan dengan manusia, membuat kita semakin dipermudah dalam pekerjaan, dan adanya perubahan industri bukanlah suatu kejadian yang menakutkan guys. Justru, membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian kita.